maka saya sampaikan. Ya, kita doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, layang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan. Kami juga bukan hiburan. Ternyata ada ketidakadilan dalam PKR. Dan ketika bicara pilot pun ada aturan tentang penundaan pembayaran. Dan itu tidak lakukan. Ini tidak adil. Dan itu yang mendasari saya kenapa hadir di sini. Putusan hakim pengawas itu tegas jelas, ya, dihadiri oleh semua pihak. Selama ada perlawanan dari pihak ketiga dan perkara perlawanan dari pihak ketiga itu belum diputus berkekuatan hukum tetap, kurator dilarang melakukan tindakan hukum apapun. Si kurator ternyata dia sudah menyetujui hasil persidangan yang dibuka dan ditutup oleh hakim, memaksakan kehendak mau menyegel. Ini yang harus kita lawan. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Kasus ini sejak tadi terbitnya hasil audit investigasi dari Kadipropam itu yang tanggal 25 Maret 2014 itu sudah jelas kalau kita ini menghargai institusi Polri, ya, seharusnya itu harus dihormati putusan yang merupakan hasil audit investigasi dari Kadipropam. Tapi kenyataannya masih tetap diadakan pemanggilan. Bahkan di pemanggilan, saya selaku kuasa hukum Pak Handoko, saya sudah berikan jawaban atas pemanggilan. Saya berikan jawaban kenapa? Karena adanya pemanggilan itu termasuk salah satu upaya paksa. Sedangkan Pak Handoko ini sebagai warga negara yang berhak untuk memperoleh rasa keadilan. Dengan adanya temuan hasil audit investigasi, artinya kan terungkap bahwa ada rekayasa penyidikan di situ. Sehingga tidak patutlah kalau dengan adanya rekayasa penyidikan, sangatlah tidak fair bagi saya kalau ini ditindaklanjuti, apalagi dengan upaya paksa. Termasuk tanggal 22 Agustus dimunculkanlah DPO. DPO ini bagi saya sangat merampas hak asasi seseorang, apalagi Pak Handoko sangat terzalimi dengan adanya DPO ini. DPO pun juga saya tanggapi di sini, Pak Handoko tidak pernah ada upaya melarikan diri. Pada saat penangkapan itu Pak Handoko berada di rumahnya di Jakarta, perlu dicatat. Pak Handoko juga menyatakan saya tidak akan melarikan diri, tidak ada upaya Pak Handoko sedikit pun melarikan diri. Hanya kita menyampaikan hak-hak kita. Dasar hukumnya apa? Dasarnya adalah hasil audit investigasi. Kalau audit itu nggak ada atau nggak ada temuan dari Kadipropam, sah saja upaya paksa Polri. Benar, itu sesuai prosedur kan, sesuai undang-undang, kewenangan penyidik, ya kan? Tapi dengan adanya laporan hasil audit investigasi ini hal yang khusus. Jadi inilah saya bilang sangat nggak adil dan sangat nggak fair. Apalagi sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Saya pun mohon betul-betul dibantu oleh publik, ya, disampaikan ke publik melalui pers ini. Kenapa? Karena kejaksaan, institusi kejaksaan, kami sudah juga kasihkan
hasil audit investigasi, temuan. Makanya kami mau untuk diteliti kembali berkas itu. Kalau yang tadinya diserahkan P21 hanya sebagian berkas, dia percaya, silahkan secara pasif jaksa hanya menerima berkas. Tapi sekarang kita sodorin juga hasil temuan, seharusnya ini diteliti untuk asas keadilan, penegakan hukum yang berkeadilan. Polisi itu ya benar-benar apa ya, yang kuat itu loh, jangan ngelirik duit aja, jangan. Kalau nggak sanggup ya keluar dari polisi, cari kerjaan lain. Jangan polisi itu nyari duit macam-macam. Putusan Pengadilan Negeri sebabkan PT Daya Radar Utama ajukan uji material Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sidang perdana perkara ini berlangsung pada Senin 21 Januari 2014 di ruang sidang Pleno MK. Muhammad Idris selaku legal manager PT Daya Radar Utama menjelaskan, pihaknya telah mengajukan gugatan dan permohonan sita sejak jauh hari sebelum perusahaan yang meminjam kepada pihaknya melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun akibat adanya pasal tersebut, hak sita jaminan yang telah dilakukan pihaknya menjadi gugur dan diambil alih oleh pengadilan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Ratusan pasukan Brimopolda Bali langsung dikerahkan ke Hotel Bali Kuta Resort di Jalan Majapahit, Kuta Bali sesaat setelah menerima laporan salah satu pengelola hotel. Mereka datang untuk menangkap puluhan preman yang menduduki hotel secara sepihak. Kisruh perebutan hotel sudah berlangsung sejak lama. Pengelola lama divonis pahit oleh pengadilan, namun menolak keputusan tersebut. Tak terima, kubu pengelola lainnya diduga mengerahkan para preman ini untuk menguasai hotel. Para preman ini selanjutnya dibawa menggunakan 6 truk untuk menjalani pemeriksaan. Kapolda Bali, Irjen Pol Beni Mokalu, mengatakan akan memproses hukum para preman tersebut karena dinilai telah mengganggu ketertiban. Ini tidak bagus, cara-cara premanisme ini tidak bagus. Apa yang mereka lakukan di sini? Gimana? Apa yang mereka lakukan tadi di sini? Mereka datang mau ambil alih. Ya, mau ambil alih. Sekitar pukul 11 WITA dari arah utara, petugas jurusita Pengadilan Niaga Surabaya datang dengan mendapat pengawalan ekstra ketat pasukan Brimob Polda Bali, Dalmas Polresta Denpasar yang bersenjata lengkap serta sebuah mobil water cannon. Sementara pihak hotel juga telah menyiagakan ratusan massa untuk menghalangi masuknya tim jurusita ke areal hotel. Suasana semakin tegang ketika mereka saling berhadapan dan akhirnya dilakukan negosiasi di jalan raya. Pihak hotel yang diwakili kuasa hukum Agus Samijaya menolak keras eksekusi ini karena belum ada keputusan tetap dari pengadilan. Sementara itu, setelah negosiasi berlangsung, tiba-tiba saja jurusita membaca berita acara penyitaan. Ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban bayar utang menyebutkan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal itu menimbulkan reaksi keras pihak hotel yang menilai eksekusi terlalu dipaksakan tanpa melihat proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan sindikat kepailitan. Tolong, ini keadilannya mana? Hukum tanpa moral dan keadilan itu bullshit. Perampokan namanya ini. Sekali lagi perampokan. Dasar hukumnya karena Bapak dari mana? Dari media. Media, oke. Okay. Jadi dasar hukumnya adalah putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Pailit yang pelan-pelan mas. Pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Tadi yang dikeluarkan mas. Sama dikeluarkan. Yang dikeluarkan atau yang dijatuhkan lah. Gitu. Sama dikeluarkan dijatuhkan sama oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atas PT Dwi Mas Andalan Bali. Ya, oke. Nah, saya mau jelaskan dulu mengenai wilayah hukum Pengadilan Kepres nomor 97 tahun 1999 pasal 2 angka 3. Ya, daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah seluruh provinsi Jawa Timur. Sebentar ya, saya mau ini dulu. Sebentar. Saya kuasa hukum. Saya tanya. Sebentar ya. Siap. Diterima tidaknya silakan dari kawan. Ini saya berikan berita acara 1. Ya.
apabila Pak Esa mau menerima berita acara, silakan. Siap. Pak Sodison, pertanyaannya, apakah Bapak kurator yang sudah ditunjuk kehakiman? Ya, saya bukan kurator. Ya. Saya adalah kuasa hukum. Kuasa hukum dari kurator. Oke, pertanyaannya, Mas, apakah kurator boleh memberi kuasa hukum? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau bertanya mengenai kuasa, kurator boleh memberikan kuasa, maka itu bertanya mengenai hukum yang mengatur tentang pemberian kuasa. Ya. Ya, di dalam undang-undang kepailitan tidak diatur. Ya. Tetapi norma hukum itu berlaku asas. Kalau artinya Anda tidak melakukan sesuai dengan prosedur hukum dong? Jangan diproses. Artinya ini pertanyaannya. Artinya Anda tidak melakukan sesuai prosedur dong? Saya belum selesai. Ya, itu terus. Bapak, ya. Ya, Mas. Siap. Kalau Bapak motong-motong saya tidak bersedia. Oke. Saya belum jelaskan selesai. Ya. Oke. Berdasarkan itu berlaku norma hukum. Kalau tidak dilarang maka boleh. Satu. Kedua, asas legalitas mengatakan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan yang mengaturnya. Ketiga, di dalam praktek hukum dan jurisprudensi, kurator boleh menunjuk kuasa. Itu sudah terjadi. Itu diatur dalam undang-undang berapa, Mas? Undang-undang BW. Bahwasanya kurator dapat memberi kuasa. BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Bapak cari sendiri di pasal 19 sekian, 17 sekian. Mas. Oke. Saya terima kasih. Mas, artinya Anda tidak punya undang-undang itu ya? Sudah. Artinya Anda tidak ngerti undang-undang dong, Mas. Artinya Anda tidak ngerti undang-undang nggak, Mas? No comment. Iya. Artinya Anda tidak bisa menyebutkan undang-undang berapa itu? No comment. Nah, Anda kan nggak nolak, kan wartawan. Oh siapa? No comment. Operator. Sudah. Sudah, Anda nggak usah ngelarang kami. Kami punya undang-undang, gimana kau? Jangan gimana kau? Jangan berantem. Apa begini? Jangan wartawan. Jangan wartawan. Kamu nggak bisa menyebutkan, Mas, undang-undangnya. Ada isu yang mengatakan Anda kerjasama dengan BNI. Anda kerjasama dengan BNI, bank dan hakim. Isu berkembang. Tolong ya. Anda kami tugas kamu jawab dulu dong. Jawab dulu. Ini isu. Ini isu berkembang. Anda bekerja sama dengan bank. Anda bekerja sama dengan bank dan hakim. Apakah benar itu, Mas? Mas, tolong dijawab, Mas. Mas, tolong dijawab. Saya punya mobil. Enggak. Ya, nanti. Tolong, Mas, dijawab. Anda kurator. Atau Anda cuman agen aja? Mas. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Demikian peribahasa yang dapat menggambarkan konsumen yang membeli kemanggisan residen. Memiliki tempat tinggal yang nyaman adalah harapan mereka, yang didapat dari hasil bekerja keras atau menabung dalam jangka waktu belasan hingga puluhan tahun. Sayangnya hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Konsumen yang sudah melaksanakan kewajiban pembayaran beserta syarat-syarat untuk bisa menempati Rusunami yang terletak di Jalan Kemanggisan Raya nomor 7 pada 2011 lalu terpaksa harus gigit jari. Bagaimana tidak? Pembangunan 2 tower yang sudah terjual hampir 700 unit ini berhenti karena pihak pengembang PT Mitra Safir Sejahtera dan Direktur utamanya Tirta Susanto tidak sanggup menyelesaikannya. Akibatnya dinyatakan pilot pada 28 Februari lalu oleh pengadilan dengan alasan ketidakmampuan mencari investor baru dan tidak ada keterjaminan pembangunan. Di mana semua konsumen menginginkan ini dilanjutkan oleh pihak developer lama. Tetapi pada hampir 96 daripada seluruhnya itu menginginkan ini dilanjutkan. Tetapi pada putusan hakim akhirnya dipilotkan. Menurut mereka, PT MSS dipilotkan tanpa alasan yang jelas. Asetnya terancam dilelang pengembalian hanya 15% dari uang yang sudah dibayarkan. Ini benar-benar kita dirampok atau seperti sapi perah. Karena apa? Investor itu memeras kita sebagai konsumen yang sudah membeli dengan kesepakatan harga.
seperti itu, tapi kita harus menambah lagi hingga eskalasinya mencapai 90% lebih. Jadi sekitar 151 juta saya sudah keluarkan untuk unit ini. Yang paling berat itu adalah saat membayar DP, karena DP-nya itu 99 juta dan harus selesai dalam 6 bulan. Dan itu yang benar-benar menguras tabungan pinjam sana-sini untuk membayar DP ini. Saya waktu itu karena sudah menabung hampir lebih 15 tahunan, kami membeli cash 189 juta. 189 juta kami tabungan melalui uang ibu saya pakai segala macam untuk dijadikan unit kami. Tetapi setelah terbentur dengan kasus seperti ini, masuk ke ranah pilot, yang mana ini seharusnya tidak terjadi. Saya sekeluarga ini selama berapa belas tahun ini selalu hanya mengontrak ya. Jadi kita mendambakan memiliki rumah sendiri. Kita sampai juga pinjem uang ya, pinjem sana sini untuk mengumpulkan sebagai DP, down payment. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan.